indahnya hati, wukuful qalbi. Ada 3 macam alat batin yang harus diketahui. Ketiga alat batin itu, pertama basyirah, pandangan batin. Kedua ainul basyirah, mata pandangan batin. Ketiga syi'aul basyirah, nyala mata batin. Indahnya hati. Bagaimana mungkin hati akan cemerlang, sedangkan gambaran dari semua keadaan terlalu dekat pada lensa mata hatinya? Bagaimana mungkin akan bisa menuju Allah, sedangkan dia sendiri menjadi tunggangan nafsu syahwatnya? Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu alaih memisahkan hati bagaikan kepingan baja hitam. Bagaimanapun hitamnya sekeping baja, bila diasah secara tekun dan terus menerus, maka ibarat itulah hati akan menjadi putih, licin dan bersih, sehingga mampu menerima bayangan dari arah manapun juga. Hati yang sering diasah dengan zikir dan musyahadah bagaikan cermin kaca. Sebila cermin bila diarahkan ke sinar matahari, maka cermin akan menerima dan memantulkan kembali sinar ke segala arah sesuai dengan kehendak orang yang memegangnya. Allahu akbar walillahil hamd. Demikian juga halnya dengan keadaan hati. Bila dijaga dan dirawat dengan baik dan benar, dibersihkan dari karat-karat yang melekat dan meletakkan arahnya dalam keadaan yang tepat dan benar pula, maka hati akan sanggup menerima bayangan tulisan yang ada di Lauhil Mahfuz, Kitabil Maknun. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Umar, sesungguhnya langit dan bumi tidak akan mampu menampung aku, hanya hati orang-orang beriman saja yang mampu menerimanya. Ketika Nabi Musa alaihissalam berguru kepada Khidir alaihissalam, Musa melihat tindakan Khidir di luar mata batinnya. Seperti tiba-tiba Khidir membocorkan perahu orang, membunuh anak kecil yang tidak berdosa. Lalu Musa berkata, "Mengapa guru melubangi perahu ini? Tidakkah guru takut semua penumpang ini mati tenggelam?" Al-Kahfi 71. "Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih itu, padahal dia tidak mengganggu orang lain?" Al-Kahfi 74. Khidir menjawab, Nabi Allah alaihissalam yang mulia ini menjawab, "Bukankah telah kukatakan sebelumnya bahwa sesungguhnya kamu sekali-kali tak akan bisa bersabar bersamaku?" Musa menanggapi dengan ibah. "Janganlah guru menghukum aku karena kekilafanku, dan janganlah pula bebani aku dengan perkara yang sulit aku terima." Al-Kahfi 73. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Nabi Musa benar-benar khilaf, bahwa mata hatinya belum tersingkap lantaran kesabaran. Nabi Musa belum sempurna adanya. Itulah sebabnya sehingga dikatakan bahwa bintang ilmu bukan ma'rifat, dan matahari hati, tempat terbit dan tempat cahayanya berada di dalam hati. Tempat terbit dan cahayanya berada di dalam hati orang-orang arif billah, seperti para aulia dan ulama yang pernah berjumpa dengan Dato' Khidir alaihissalam, Nabi Allah yang mulia, baik dalam bentuk rohani maupun dalam fisik. Rahasia yang tersembunyi di dalam hati orang mukmin akan terpancar menjadi nur ilahi yang hakiki, dan itu memantul ke setiap hati nurani orang mukmin, kemudian melahirkan cahaya kehidupan. Cahaya hati itu sendiri akan merupakan bibit ilmu pengetahuan dan bibit-bibit cahaya agama yang akan terbit dari sumber cahaya itu sendiri, yakni nur Allah. Suatu ketika akan meliputi proses kehidupan manusia yang merupakan nur ilmi dan nur din, cahaya ilmu dan cahaya agama. Pantulan kedua cahaya inilah yang mampu menerangi alam semesta. Ditegaskan bahwa pantulan cahaya yang keluar dari qalbu insan mu'min melebihi cahaya yang bersinar dari makhluk Allah di langit, seperti cahaya bulan dan bintang yang senantiasa mampu menembus awan dan kegelapan malam. Cahaya yang keluar dari qalbu insan mu'min yang taat, yang soleh, akan mampu menembus dan menerangi kegelapan dunia yang tidak mampu tertembus oleh cahaya benda-benda langit. Karena cahaya yang keluar dari hati manusia mu'min tadi memantulkan kekuatan yang tidak dimiliki oleh benda-benda langit. Cahaya matahari, bulan dan bintang tidak mampu melembutkan kerasnya hati dan pikiran manusia, tetapi cahaya hati orang mukmin yang soleh mampu melembutkannya. Dengan cahaya qalbu manusia mukmin terbentuklah peradaban yang berguna bagi alam semesta. Cahaya itu adalah cahaya iman yang datang dari cahaya ilahi,
dengan bermacam-macam rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Nabi Allah Al-Karim Rasulullah Nabi baginda Nabi Datuk kita Rasulullah Al-Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang cahaya qalbu ini. Tidaklah cukup bagiku, kata Rasulullah Al-Karim, langit dan bumiku, akan tetapi yang cukup bagiku adalah hati nurani hambaku yang beriman. Rasulullah Al-Karim mengingatkan umatnya bagaimana kuatnya cahaya hati insan mukmin yang mendapatkan cahaya dari Allah yang Maha Pemberi cahaya langit dan bumi. Sekali lagi, cahaya hati manusia beriman yang memperoleh anugerah Allah lewat usahanya melebihi cahaya benda-benda langit seluruhnya. Merobi kita berkata dalam bijaknya, andai kata Allah Ta'ala membuka cahaya seorang mukmin yang berbuat dosa, pasti cahaya itu akan memenuhi langit dan bumi. Maka bagaimana pula cahaya dari hamba Allah yang selalu mentaatinya? Bagaimana jadinya andai kata Allah Ta'ala membuka hakikat kewalian seorang wali Allah? Boleh jadi ia akan disembah oleh orang awam karena cahayanya melebihi cahaya orang mukmin yang taat. Datuk kita Syekh Yusuf Halwati Al-Taji Al-Makassari mengemukakan sebuah hadis qudsi yang artinya, sesungguhnya wali-wali kami di bawah perlindunganku, tidak ada yang tahu kecuali aku. Selain itu, Syekh Yusuf Makassari juga menerangkan syarat-syarat orang yang hendak mencapai derajat wali Allah. Di dalam kitabnya Tufuhat al-Abrar Li'an al-Asrar, jika seorang hamba mengerjakan banyak zikir, tidak alpa kepada Allah sekejap mata pun, dan dengan sempurna mengikuti Rasulullah Al-Karim lahir dan batin, sabar dalam segala keadaan, usaha benar-benar dengan kemauan yang tinggi, insya Allah akan menjadi kekasih Allah di antara kekasih-kekasih Allah, dengan syarat di bawah bimbingan seorang mursyid yang sempurna. Rasulullah Al-Karim bersabda, jika Allah menghendaki hamba yang baik, perbanyaklah zikir kepadanya. Sabdanya pula, jika Allah berkehendak untuk membuat hambanya menjadi seorang wali, maka ia mengilhaminya supaya banyak berzikir kepadanya. Nurullah yang memantul dari hati orang beriman akan mengalahkan cahaya matahari, wahai hamba Allah, bulan dan bintang-bintang. Sinar-sinar benda-benda alam itu biasanya timbul tenggelam, sedangkan cahaya hati manusia mukmin selamanya hidup terus-menerus hingga hayat masih dikandung badan. Mari kita renungkan tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nur ayat 32. Allah itu pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti relung-relung yang di dalamnya terdapat lampu. Lampu itu berada di dalam kaca. Kaca-kaca itu nampak seperti bintang yang gemerlapan yang dinyalakan dari minyak zaitun yang diberkahi. Tidak terdapat di timur maupun di barat. Minyak itu bercahaya walaupun tidak tersentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah membimbing orang yang dikehendaki kepada cahayanya. Allah Ta'ala mengungkapkan banyak perumpamaan kepada manusia. Allah juara yang maha tahu akan segala sesuatu. Itulah nurullah. Itulah nurullah yang menerangi alam semesta, memantul ke dalam hati manusia sebagai cahaya dari perbendaharaan Allah yang gaib, menerangi manusia dan alam semesta seperti tersebut dalam perumpamaan surat An-Nur di atas. Nur yang tersimpan dalam hati datang dari cahaya yang langsung dari khasanah-khasanah kegaiban. Nur yakin, cahaya keyakinan, itu tersimpan dalam hati hamba Allah yang berkeyakinan teguh. Cahaya ini didatangkan dari khasanah kegaiban Allah. Bagi seorang arif billah, alam semesta ini menjadi terang benderang karena cahaya benda-benda langit yang diciptakan Allah. Sedangkan cahaya menerangi hati manusia adalah nur dari sifat-sifat Allah. Cahaya yang nampak adalah bekas cahaya yang diciptakan Allah, dan cahaya yang tidak nampak adalah cahaya dari sifat-sifat Allah. Nur yang memancar dari panca indramu, wahai hamba Allah yang dimuliakan, wahai ayahanda, bundaku dan anandaku, berasal dari ciptaan Allah. Nur yang memancar dari pancaran indra, dan cahaya yang memancar dari hatimu adalah berasal dari sifat-sifat Allah. Ada dua macam cahaya. Cahaya panca indera seperti sinar matahari. Cahaya ini menerangi alam semesta, maka nampaklah semua benda yang ada di muka bumi ini. Inilah cahaya yang akan menjelaskan adanya Allah Rabbul Alamin. Kedua cahaya hati manusia, itulah cahaya keyakinan yang mampu menunjukkan sifat-sifat Allah yang menyinari kolbu manusia. Sinar inilah yang menjadi petunjuk para hamba yang mendapatkan ma'rifatullah. Cahaya Allah yang menyinari hati manusia
lalu memantul menerangi hidup manusia dengan ma'rifat. Ada kalanya redup karena kehendak manusia yang tidak sesuai dengan ma'rifatnya. Kadang-kadang hati itu berhenti bersama bermacam-macam cahaya, sebagaimana terhijabnya nafsu karena padatnya benda-benda alam. Yang menghalangi antara hamba dengan Allah Ta'ala adalah hijab, dinding, tembok. Hijab berupa nurani manusia itu sendiri yang berupa ilmu dan ma'rifat. Hijab ini kadang-kala merupakan penghalang perjalanan hamba menuju al-khaliq, karena ilmu dan ma'rifat tidak dijadikan sebagai alat, melainkan dijadikan sebagai tujuan. Hijab lainnya ialah kegelapan berupa kesenangan dunia, hubud dunia, seperti nafsu syahwat, adat kebiasaan yang menjauhkan diri dari Allah. Oleh karena manusia pada saat itu sedang terpengaruh dengan kehendak hawa nafsu yang mendominasi dari hati itu, silau bermacam-macam cahaya, sebagaimana nafsu itu terhalang oleh berbagai macam kegelapan. Allah Ta'ala berada di balik itu semua. Cahaya hati manusia itu bisa tertutup oleh perbuatan yang bersifat lahiriah, seperti diterangkan oleh murabi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.